kali ini saya kedatangan satu teman yang mungkin teman-teman baru pertama kali lihat ya di YouTube saya. Nah, saya akan memperkenalkan dia adalah salah satu mahasiswa Grafe International Theological Seminary. Ini mahasiswa yang belajar di dunia Alkitab. Nah, namun sebelum kita mengenalnya lebih dekat lagi atau tanya-tanya, kita minta dia untuk memperkenalkan diri. Terus habis itu informasi asal usulnya dari mana. Ayo, siapa nama Mas? Nama saya Marwan Laia. Saya berasal dari Nias, tepatnya di Nias Selatan. Wah, Nias Selatan ya. Berarti kalau di daerah Nias Selatan itu untuk sapaan yang sering digunakan itu apa? Biasanya untuk keseluruhan sih biasanya dipakai saja itu Ya'ahobu. Ya'ahobu. Artinya selamat siang, selamat malam, selamat dia pagi. Dia sudah melingkupi saja selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bisa ucapkan dalam satu kata aja. Ya'ahobu. Kalau misalnya di telepon juga sama, Ya'ahobu. Ya, terlebih dahulu kita pakai bahasa Indonesia. Halo, Ya'ahobu, baru Ya'ahobu. Oh, oke. Agus ya. Jadi buat teman-teman yang mau menyapa orang Nias, ingat ya, itu adalah passwordnya, yaitu Ya'ahobu, Bang. Iya. Kalau cowok, kalau Oke, kita lanjut ya. Ya. Sekarang udah angkatan ke berapa? Angkatan ke-7. Angkatan ke-7 ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya lebih dekat lagi ya. Untuk masuk di sekolah teologi ya, apakah itu keinginan pribadi atau keinginan orang tua? Ada beberapa hal, ada dari keinginan orang tua, tentu ada juga keinginan pribadi. Tetapi sebenarnya lebih bagusnya kalau menjadi seorang sekolah teologi itu, mau menjadi seorang hamba Tuhan itu, lebih bagusnya itu ada dari keinginan pribadi sendiri. Sehingga keinginan orang tua itu hanya menginginkan anak yang menjadi seorang hamba Tuhan. Oke, bagus. Tapi kalau misalnya pas tamat SMA udah langsung ke Jakarta atau libur 1 tahun 2 tahun? Tahun 2018 tamat SMA langsung ke Jakarta. Oke. Dari mana Abang Marwan ya tahu sekolah teologi ini atau Grafe International Theological Seminary? Ini ceritanya sangat seru dan sangat bagus sekali. Karena kenapa? Dulu itu saya masih SMA. Jadi udah ujian gitu kan. Dalam proses ujian tinggal perpisahan dengan teman-teman. Jadi saya masih aktif ke sekolah. Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang penginjil. Siapa namanya? Penginjil Fari Abu Fari. Oh iya. Orang Nias juga. Jadi saya jalan di kampung kami itu, tiba-tiba dia ini udah berteduh istirahat di salah satu rumah di kampung kami gitu. Terus dia panggil saya, dia tawarkan sama saya. Dan sebelum dia tawarkan sama itu ada basa-basinya, dia tanya lah, dia perkenalkan dirinya, dia perkenalkan sekolahnya, sekolah ini teologi ini. Tiba-tiba dia bilang sama saya, ya udah kalau kamu mau lanjut kuliah teologi ya, bisa ada tempatnya di sini di Gates. Terus saya bilang sama saya pikirkan dulu. Baru dari situlah saya dengarkan, saya gimana ya? Saya mulai tertarik dengan dunia teologi ya? Dengan teologi, apalagi setelah berjalan 1 tahun, 1 semester paling tidak kita belajar teologi, udah mulai tertarik, mau sekali untuk berteologi. Oke. Ya.
tertarik mau sekali tuh, tertariknya di bagian mana? Apakah karena ada iming-iming wah nanti mau nyampe di Jakarta atau saya lihat Jakarta, ataukah ada beberapa kata atau kalimat yang bisa menyentuh hati? Oh, tentang itu. Kalau soal itu ada di dalam, oh, ada keinginan untuk mempelajari Alkitab, ada keinginan untuk melayani Tuhan, sehingga ketika kita memiliki keinginan dari diri sendiri, mau belajar kebenaran Alkitab, mau istilahnya dalam hal sekalian belajar tentang Firman Tuhan. mengeksegesis kesalahan-kesalahan, membenarkan kesalahan Alkitab, jadi membuat saya itu tertarik untuk membenarkan itu dan memberitahu kepada orang lain begitu. Oh, jadi intinya kalau kita sudah tahu kebenaran, berarti kita juga harus menyampaikannya ke orang lain. Iya, betul sekali. Jadi salah satunya yaitu kita harus masuk untuk belajar di GITS. Oke, bagus. Dan sampai di situ, apakah sudah langsung keinginan langsung, oh saya mau langsung pergi ke Jakarta untuk belajar dan didukung oleh orang tua? Atau? Sebenarnya dulu itu memang ada keinginan untuk melayani Tuhan, tapi sebelum mengenal kebenaran itu kayak cuma ngambang aja begitu. Ikut-ikutan aja atau? Iya. Tapi setelah belajar disitulah mulai. Oh. Ya. Setelah mendengar doktrin, setelah belajar diinjili sama senior, nah disitulah mulai semua perkembangan, istilahnya wawasan kita terbuka tentang kebenaran begitu. Oke, bagus. Ntar saya mau tanya lagi. Sebelumnya dari gereja mana? Dari gereja BNKP di Nias. Apa itu BNKP? Artinya kepanjangannya itu Banuanya Kristo. Gereja. Itu kalau sekarang sebenarnya saya nggak tahu dari mana aliran itu. Ternyata setelah saya pelajari, aliran itu dari Lutheran. Oh, gitu. aliran Lutheran. Protestan ya? Iya. Oke, bagus. Jadi bisa nggak kasih satu perbandingan antara gereja Lutheran dan juga yang saudara Marwan belajar saat ini? Satu perbedaan aja. Bisa. Kita ambil dari hal baptisan. Kebanyakan gereja dan bahkan gereja Lutheran ini yang sudah ada di Indonesia, mereka memakai baptisan bayi. Namun pertanyaannya buat kita, apakah baptisan bayi itu benar atau Alkitab ajarkan? Itu adalah pertanyaan yang harus ada di dalam diri kita. Oke. Apakah baptisan bayi itu benar dan apakah Alkitab itu ajarkan? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37 sampai 38. Di situ ada cerita seseorang yang mau dibaptis. Dan di dalam situ mengajarkan sebenarnya jika kita lihat bukan seorang bayi yang dibaptis, tetapi seorang yang sudah dewasa, yang sudah bisa mengerti, yang sudah akil balik. Karena kenapa dibilang di situ bahwa haruslah yang percaya. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Berarti ternyata ada syarat begitu. Ada syarat. Iya. Haruslah percaya. Tentu jika kita lihat perbedaannya sekarang ini, baptisan bayi dibaptis. Namun timbul lagi pertanyaan, apakah seorang bayi bisa percaya? Seorang bayi bisa bertobat? Tentu tidak, karena dia masih kecil. Dia masih belum bisa ngomong. Tetapi baptisan ini ditunjuk kepada siapa? Kepada yang sudah mengerti, sudah mengenal Tuhan, sehingga dia memberi dirinya dibaptis. Namun fungsi baptisan ini kenapa Tuhan ajarkan? Sebelum kita pelajari itu, perlu kita ketahui bahwa
ketika Tuhan Yesus di dunia, ada 2 ordinansi yang dia berikan di dalam, dia kasih tahu kepada murid-murid, yaitu salah satunya baptisan ini dan perjamuan Tuhan. Jadi baptisan ini merupakan salah satu dari merupakan amanat aku yang dikatakan oleh Tuhan, yang dilaksanakan oleh orang percaya saat ini. Jadi untuk itulah kita harus melakukan baptisan selam, bukan baptisan percik. Ya, seperti itu. Oke, itu satu perbedaan ya, dari aliran Lutheran dan juga gereja baptis yang ada sekarang ya. Oke, sekarang saya mau tanya mengenai keluarga. Apakah saat ini keluarga Mas Marwan sudah mengikuti apa yang dikatakan barusan ya? Misalnya, sekarang mereka sudah dibaptis selam atau apa, ataukah mereka masih mempertahankan yang lama? Keluarga 2019 saya sudah mulai mengenal kebenaran di situ. Dan saya memiliki pergumulan supaya apa? Supaya keluarga saya bisa mengenal kebenaran. Jadi saya berdoa, sehingga pada saat itu karena penginjil Fari yang ajak saya ke sini, sehingga saya minta tolong sama penginjil Fari begitu untuk datang ke rumah dan untuk memberikan pengajaran yang benar kepada keluarga saya. Dan untuk saat ini karena masih belum mendalam, apalagi pandemi ini, ada sih salah seorang penginjil yang ada di sana yang sering ke rumah untuk PA. Tapi karena COVID ini udah berhenti. Jadi keluarga saya sendiri masih belum mengenal terlalu dalam gitu. Jadi kita doakan ya, semoga keluarga kedepannya bisa mengerti firman Tuhan dan juga bisa sama seperti kita ya di tempat ini. Oke, satu lagi. Ini terakhir ya, satu pesan-pesan buat teman-teman yang misalnya kita udah sampaikan firman Tuhan, kita sudah sampaikan firman Tuhan ke mereka dan mereka masih menutup pintu hati. Menurut saya, pesan saya kepada orang-orang yang seperti itu, kebanyakan orang, bahkan para dokter ya, dokter di Indonesia, ketika mereka mendengar pengajaran yang agak bertentangan dengan pola pikir mereka tidak senang. Malahan mereka kebanyakan, kalau saya lihat mereka memutarbalikkan fakta. Kan mereka bilang, contohnya paham Calvinisme. Karena di sini kita menolak paham Calvinisme. Ketika kita menyampaikan kebenaran ini kepada mereka, mereka malah marah, menuduh bahwa kita memfitnah mereka. Namun sebenarnya pesan saya, janganlah seperti itu. Pesan saya, kita butuh rendah hati. Kita tidak akan mendapatkan kebenaran jika kita tidak akan rendah hati. Coba buka hati untuk sedikit saja, biar Tuhan itu bisa memberikan terang selanjutnya untuk teman-teman yang belajar firman Tuhan. Supaya apa juga? Supaya setelah kita mengenal kebenaran, kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Begitu. Oke, sekian dari kami ya, dan terima kasih juga buat saudara Marwan Laia yang sudah membagikan kisah hidupnya tentunya dengan keselamatan yang ada. Untuk itu buat teman-teman yang mau belajar Alkitab, boleh silakan langsung komentar di bawah ya. Berikan pertanyaan-pertanyaan Anda dan nanti akan dijawab oleh saudara Marwan. Terima kasih.